Halo semuanya, perkenalkan saya Salsabila Rantiningsih dengan NIM 240-815. Saya dari Prodi S1 Kebidanan di Universitas Yatsi Madani. Di sini saya akan membahas sebuah materi tentang pengendalian penyakit kronis, diabetes mellitus, dan hipertensi sebelum masa kehamilan. Mari kita tonton videonya bersama-sama dari awal sampai akhir supaya kita lebih mengetahui dan juga memahami bagaimana cara pengendalian penyakit kronis, diabetes mellitus, dan hipertensi sebelum masa kehamilan. Pola hidup yang tidak sehat dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit tidak menular, salah satunya diabetes mellitus atau kencing manis disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi cukup insulin untuk tubuh. Insulin merupakan hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula dalam darah. Kenapa diabetes bisa terjadi? Mari kita tonton videonya. Di dalam tubuh yang sehat, insulin membantu glukosa masuk ke sel untuk diubah menjadi energi. Semuanya berjalan seimbang. Saat kita terlalu banyak mengonsumsi gula dan karbohidrat, kadar glukosa dalam darah meningkat. Tubuh mulai bekerja keras untuk menjaga keseimbangan yang mulai terganggu. Untuk menurunkan kadar gula, pankreas bekerja lebih keras menghasilkan insulin. Dan inilah awal dari terjadinya resistensi insulin. Ketika insulin tak lagi bekerja dengan baik, glukosa menumpuk di dalam darah. Tubuh kehilangan keseimbangan dan kadar gula mulai meningkat. Gula darah tinggi bisa merusak dinding pembuluh. Lama-lama, aliran darah jadi tidak lancar. 4 jenis diabetes mellitus diantaranya yaitu diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus lainnya, dan diabetes gestasional. Diabetes mellitus biasanya beresiko terjadi pada usia lebih dari 40 tahun atau lansia. Seseorang yang malas bergerak dengan pola makan tidak sehat, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes mellitus, memiliki tekanan darah tinggi, dan lebih sering terjadi pada orang dengan berat badan berlebih, serta riwayat melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 4 kg. Gejala dan tanda dari diabetes mellitus yaitu cepat lapar, sering merasa haus, sering buang air kecil pada malam hari, mudah lelah atau mengantuk, dan lain-lain. Mari lakukan pencegahan diabetes mellitus prakehamilan dengan cerdik. Cek kesehatan secara teratur, kenyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Ayo kenali, cegah, dan kendalikan diabetes mellitus sedini, mungkin untuk meningkatkan derajat kesehatan kita semua. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan diastolik lebih dari 90 mmHg. Hipertensi jika tidak dikendalikan sebelum kehamilan akan menyebabkan komplikasi serius kepada ibu dan bayi seperti preeklamsia atau eklamsia, STRKE, kegagalan organ, sulosio plasenta, persalinan sulit, pertumbuhan janin terhambat, BPLR, prematur, hingga kematian janin. Tahu kan, kamu hipertensi ada julukan yaitu pembunuh senyap. Mengapa demikian? Karena gejalanya sering tanpa adanya keluhan dan penderita baru sadar saat dirinya terkena komplikasi. Gejala hipertensi yaitu sakit kepala, pusing, rasa berat di tungkat, jantung berdebar, mudah lelah, penglihatan kabur, dan mimisan. Lalu hipertensi adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan namun bisa dikendalikan dengan mengonsumsi obat antihipertensi yang terbagi menjadi 6 golongan. Lalu bagaimana mencegah dan mengendalikan hipertensi sebelum kehamilan? Yaitu dengan cara cek tekanan darah secara rutin, konsultasi ke tenaga kesehatan, mengurangi konsumsi garam maksimal 1 sendok makan sehari, menghindari asap rokok, menjaga berat badan tetap ideal, menghindari makanan olahan, melakukan aktivitas fisik teratur, diet gizi seimbang, menghindari alkohol, dan apabila sudah terkena riwayat hipertensi, minum obat secara teratur yang sudah dianjurkan oleh Dr. Mari. Lawan hipertensi dengan patuh, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Tetap diet dengan gizi seimbang. Upayakan aktivitas fisik dengan aman, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Terima kasih banyak telah menonton video saya dari awal sampai akhir.